Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Yesus itu adalah Allah? Dan kalau memang dia adalah Allah, pernahkah dia berkata secara langsung, aku adalah Allah dan sembahlah aku? Nah, ini pertanyaan yang menarik, dan saya mau kasih tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan dan sangat-sangat klasik sifatnya, dan sangat mudah untuk kita menjawab pertanyaan ini. Kalau kita ditanyakan seperti itu, apakah Yesus pernah secara langsung berkata aku adalah Allah? Memang tidak ada ayatnya, tapi bukan berarti Yesus jadi tidak Allah. Dan jangan sampai kita terjebak ya, seakan-akan Yesus jadi tidak Allah hanya karena nggak ada pernyataan Yesus secara langsung bahwa dia adalah Allah. Karena apa? Karena ada begitu banyak cara untuk kita membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya begini, apa yang membuat Allah menjadi Allah? Ya karena ada sifat-sifat kealahan. Lalu ada karya-karya ilahi seperti penciptaan, mengampuni dosa, dan memelihara alam semesta atau menyelamatkan umat manusia. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Nah, apa kata Alkitab? Nah, Alkitab menegaskan semuanya itu, bahwa Yesus itu menciptakan, Yesus itu memelihara alam semesta, Yesus mengampuni dosa, dia kekal adanya. Dengan demikian, Yesus itu adalah Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah ada teks-teksnya? Banyak sekali. Misalnya Yesus mengampuni dosa. Markus 2 ayat 7-10. Yesus berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah karena pernyataan Yesus itu. Kenapa? Karena memang mengampuni itu adalah pekerjaan Allah. Nah, Yesus membuktikan klaimnya itu benar dengan dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi kesembuhan atau mujizat yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran dari klaim Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, apakah Yesus pencipta? Yohanes 1 ayat 1-3 ya, di sana ditekankan dari ayat 1 ya, bahwa Yesus itu adalah kekal karena dia bersama-sama dengan Bapa dari sejak kekal. Lalu Yesus yang bersama-sama dengan Bapa dari sejak kekal itu juga adalah Allah. Lalu di ayat 14 dikatakan bahwa dia menjelma menjadi manusia, sark egeneto. Nah, ayat 1-3 dikatakan tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Jadi Yesus diidentifikasi sebagai pencipta. Dan juga Ibrani pasal yang pertama ayat 1-3 di sana ditekankan bahwa dia adalah pencipta. Termasuk Kolose 1 ayat 16 dan 17. Di sana ditekankan bahwa Yesus adalah pencipta. Lalu apakah Yesus itu kekal? Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Kata aku ada dalam present tense ya. Artinya bahwa tidak pernah Yesus tidak ada. Selalu Yesus itu ada. Itu menunjukkan kekekalannya. Di ayat 57 orang Yahudi menjadi marah karena klaim Yesus bahwa bagaimana mungkin dia bisa ada sebelum Abraham ada, umurnya belum sampai 50 tahun. Jadi hal itu hanya bisa ditangkap memang kalau kita meyakini praeksistensinya, kekekalannya, kalau tidak menjadi aneh. Nah, ayat 56-nya Yesus berkata demikian, Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita. Pertanyaannya, kapan Abraham melihat hari Yesus sehingga dia bersuka cita? Dalam penampakan Allah dalam konteks perjanjian lama, Kejadian pasal 18 di Tarbantin Mamre. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada Abraham. Ada 3 orang, 2 diantaranya malaikat yang nanti mengunjungi Lot, menyelamatkan Lot sebelum pada akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Lalu di pasal 19 ya, Yesus dinyatakan sebagai Yahweh ayat 24. Jadi Yesus itu juga adalah Yahweh itu sendiri. Jadi itulah momen di mana Abraham telah melihat hari Yesus dan ia bersuka cita. Bahkan Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Di pasal 17, Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Jadi dia mengklaim sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Bahkan dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Jadi itu semua menegaskan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa dia lebih besar dari siapapun. Dia lebih besar daripada Yunus. Misalnya di Matius pasal yang ke-12, bagaimana orang-orang Niniwe itu mendengarkan Yunus, dan seharusnya ya orang-orang Yahudi lebih mendengarkan Yesus karena Yesus lebih besar daripada Yunus. Bagaimana ratu dari selatan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, harusnya orang-orang Yahudi, orang Farisi dan semuanya lebih mendengarkan Yesus karena Yesus lebih besar daripada
Salomo. Bahkan di ayat yang ke-6 dan 8 itu menarik sekali dalam Matius pasal yang ke-12. Yesus mengklaim bahwa dia lebih besar daripada bait suci Allah. Yang lebih besar daripada bait suci Allah ya Allah sendiri. Karena fokus dari bait suci Allah ya adalah Allah. Lalu Yesus sendiri mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat adalah Yahweh. Dia adalah Allah. Nah, itu adalah klaim-klaim dari keilahian Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana tidak berhak kalau hanya sekedar manusia biasa mengatakan demikian. Tapi karena dia Allah, dia berhak untuk mengungkapkan semuanya itu. Dan itu adalah klaim-klaim pembuktian keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus disembah. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5, di sana ditegaskan bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah. Tapi dalam Filipi pasal yang kedua, di sana ditekankan bahwa penyembahan itu diberikan pada Yesus, di mana segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan ayat yang dikutip dalam Yesaya 45 ayat 23. Bahkan Yesus pernah disembah oleh Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Dia berkata, setelah dia melihat Yesus yang bangkit, "Ho kuriusmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku." Kalau dia bukan Allah, dia harus menolak pengakuan dan penyembahan itu. Tetapi ternyata tidak. Mengapa? Karena memang dia adalah Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ada konteks di mana seseorang disembah lalu menolak penyembahan itu? Ada, ya, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 di Iconium Derbe, di mana Paulus dan Barnabas disembah, dianggap sebagai Zeus dan Hermes, tapi mereka menolak pengakuan atau penyembahan itu. Lalu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Petrus disembah oleh Cornelius dan Petrus melarang. Lalu dalam kitab Wahyu, malaikat disembah oleh Yohanes, lalu malaikat itu melarang Yohanes untuk menyembah dia. Dia mengatakan, "Aku sama kamu sama-sama hamba." Jadi yang bukan Allah ketika disembah menolak. Tapi ada, ya, pribadi yang pernah disembah, diakui sebagai Allah tapi tidak menolak. Itu adalah Yesus Kristus. Jadi ini semua adalah bukti-bukti dari keilahian Tuhan Yesus. Jadi mengakui diri secara langsung bukanlah satu-satunya cara untuk kita membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Yesus sendiri berkata bahwa Bapa itu sebagai Allahnya, Yohanes 20 ayat yang ke-17. Ya, tidak ada yang salah dengan Yesus memuliakan Bapaknya karena memang dia diutus dalam konteks inkarnasinya. Ya, dia adalah hamba yang diutus oleh Bapa. Tetapi ada teks di mana Yesus diakui sebagai Allah oleh Bapa, ya, dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi Bapa juga menyebut Yesus sebagai Allah. Nah, ini erat kaitannya dengan doktrin Tritunggal. Tapi yang mau saya tekankan adalah bahwa Yesus itu adalah Allah, dan pengakuan itu bukan hanya berangkat dari manusia, tapi juga dari para rasul atau jemaat mula-mula, bahkan juga dari roh-roh jahat, ya. Di Matius pasal 8 di Gadara, ketika roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka ketakutan. "Apa urusanmu, anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya?" Bahkan pengakuan akan keilahian Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Dalam pengakuan Petrus di Matius 16, ya, Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the Son of the living God." Matius pasal 16 adalah pengakuan keilahian akan Yesus, dan Matius pasal 17 adalah pembuktian dari keilahiannya ketika Yesus menampakkan dirinya dalam kemuliaannya di gunung yang tinggi. Saya rasa semua bukti-bukti ini bukan hanya cukup, tapi terlalu cukup bagi kita untuk meneguhkan keyakinan kita yang sangat kokoh, yaitu Yesus adalah Allah. Nah, inilah yang menandai Kristen sebagai Kristen. Ketika kita akui sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai Allah, dan dia adalah pribadi yang mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.